Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. BMW seri 2 Coupe ini adalah salah satu mobil yang menarik perhatian kami ketika pertama kali meluncur di Gias 2022 karena ini model yang sangat menyegarkan. Kalau Anda ingat sebelumnya beberapa bulan lalu itu BMW mengeluarkan seri 2 Grand Coupe yang bentuknya seperti ini, 4 pintu coupe, bentuknya keren. Tapi seri 2 Coupe ternyata bukan versi coupe dari seri 2 Grand Coupe, tapi ini adalah mobil yang berbeda total, bahkan basis dan penggeraknya juga berbeda total, yang membuat mobil ini kian menggoda untuk dimiliki. Makanya di video kali ini saya akan mereview, ini pertama kalinya mobil ini dilepas ke jurnalis untuk dilakukan tes secara lengkap. Jadi saya akan mengetes jangka panjang, saya akan sampaikan bagaimana impresi berkendaranya, apa saja kelebihannya, apa saja kelemahannya, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya di video review lengkap kali ini. Sekarang kita bicara dulu masalah harga. Mobil ini dijual seharga 1,268 miliar rupiah on the road Jakarta. Itu artinya beda harganya 400 juta rupiah lebih dibandingkan seri 2 Grand Coupe yang hanya 811 juta rupiah on the road. Oke, seri 2 Grand Coupe memang dia sudah di CKD, tapi itu membuktikan bahwa seri 2 Grand Coupe dan seri 2 Coupe ini adalah mobil yang berbeda karena perbedaan harganya terlalu jauh. Yang pertama, Anda bisa lihat dari bentuk bodinya, ini garis-garis desainnya ini berbeda dengan seri 2 Grand Coupe, bahkan wheelbase-nya pun berbeda. Itu karena seri 2 Coupe ini basisnya memang tidak sama dengan seri 2 Grand Coupe. Seri 2 Coupe ini basisnya justru lebih serupa dengan BMW seri 4. Jadi bisa dibilang ini adalah seri 4 versi lebih mungil, tapi bukan hanya basis bodinya, bahkan sampai penggerak dan mesinnya pun itu sama dengan seri 4 atau seri 3. Nah, kalau kita ingat dulu itu salah satu mobil yang digandrungi oleh anak muda itu adalah seri 3 Coupe yang kemudian berganti nama menjadi seri 4. Tapi kita harus mengakui bahwa seri 3 dan seri 4 sekarang size-nya sudah membesar. Justru kehadiran seri 2 Coupe ini kelihatannya bisa menggantikan posisi seri 3 Coupe sebelumnya sebagai coupe termungil BMW yang akan memberikan keasikan berkendara yang maksimal. Apalagi untuk seri 2 Coupe ini perbandingan bobotnya itu perfect, 50% di depan, 50% di belakang, yang akan membuat pengendaliannya akan semakin menggugah, tapi itu nanti akan kita tes pada saat kita berkendara nanti. Tapi dari segi desain Anda juga bisa lihat ini agresif desainnya, walaupun ini bukan lubang asli ya, tapi desain bumpernya agresif. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan grill yang bisa membuka tutup sesuai dengan kebutuhan. Kalau mesin tidak membutuhkan pendinginan, dia akan menutup untuk memperbaiki aerodinamika, serta ada logo 50 tahun BMW di sini. Saya nggak tahu ini apakah logo akan ada terus di seri 2 Coupe atau hanya yang di tahun ini saja. Mestinya hanya di tahun ini saja karena itu 50 tahun BMW M ya, bukan BMW, 50 tahun BMW M. Karena ini juga trimnya adalah yang M Sport. Dan Anda bisa lihat di sini bodi yang lebih gembung di depan, bodi yang lebih gembung di belakang, bikin mobil ini nih tampilannya tuh benar-benar berotot gitu, berotot dan keren. Nah, ini hero color mereka, warna ungu. Warna ungu biasanya aneh ada di mobil, tapi ini ungunya BMW ini keren dilihat. Mungkin seperti ungunya iPhone 14 kali ya, yang jadi terlihat mahal gitu warnanya. Kemudian kalau kita lihat ke bagian belakang, Anda bisa melihat ini lampunya sculpted, keren sekali ini bentuk lampunya. Kemudian bumpernya juga agresif dengan ada efek diffuser. Jadi ini bukan diffuser, cuman efek seperti diffuser. Tapi knalpotnya ada 2 di kanan kiri, dan ini semua knalpot
asli. Kemudian ada spoiler tipis di sini, manis sekali spoilernya. Dan ini dia belum elektrik ya, karena ya mobil di ukuran ini nggak perlu elektrik. Bagasinya surprisingly cukup besar untuk sebuah mobil coupe. Tidak sampai 400 liter, tapi dia masih bisa untuk 2 koper medium atau 1 koper besar, atau bahkan kelihatannya golf bag juga bisa muat di bagian belakang dari seri 2 coupe ini. Sekarang kita lihat mesinnya. Nah, mesin yang digunakan di seri 2 coupe ini juga berbeda dengan seri 2 Grand Coupe. Oke, di 218i Grand Coupe, mesinnya itu sama dengan Mini. Mesin 3 silinder 1500 cc menghasilkan tenaga 140 HP. Tapi karena ini basisnya dari seri 3 dan seri 4, maka mesin yang digunakan sama seperti yang digunakan BMW 320i, yaitu 2000 cc turbo dengan tenaga 184 HP dan torsi 300 Nm. Jadi mesin ini dibandingkan saudaranya yang Grand Coupe akan lebih bertenaga, lebih halus pula, dan lebih bersuara lebih enak karena dia menggunakan 4 silinder bukan 3 silinder. Tenaga serta torsi tersebut disalurkan ke 2 roda belakang lewat transmisi otomatis 8 speed. Seri 2 coupe ini menggunakan jok elektrik di kanan dan di kiri. Artinya kalau kita mau masuk ke belakang, kita harus ini ada tuasnya di sini. Agak susah dijangkau memang karena dia di belakang. Tapi begitu kita lipat ke depan, dia akan secara elektrik maju. Ya, agak lama sih nunggunya, tapi oke lah, nggak perlu capek-capek. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian belakang. Cukup sempit di belakang ini. Oke, dia tidak bisa 5 orang ya, dia hanya bisa 4 orang. Karena di tengah ini bukan tempat duduk, ini tempat penyimpanan. Oke, Anda bisa lihat saya tingginya 177 cm dan ini posisi berkendara saya. Kaki masih ada ruang, tapi kepala saya harus menunduk seperti ini karena tidak ada ruang, atau saya harus duduknya seperti ini. Nah, baru itu saya bisa. Jadi ini hanya cocok untuk orang 165 cm ke bawah. Tapi di belakang ini ada AC, ada climate control, jadi dia triple zone AC-nya. Dia diberikan AC di belakang dan ada 2 buah USB-C slot dan ada sandaran tangan juga. Jadi sebenarnya ini untuk 165 cm ke bawah sih cukup oke duduk di belakang ini. Tapi di atas 165 pasti Anda akan mentok kepalanya. Ya jelas, tapi kalau hal yang paling asik untuk menikmati mobil ini jelas depan. Kita ke depan. Ya, depannya interior sama seperti semua BMW lainnya. Jadi walaupun berbeda basis dengan seri 2 Grand Coupe, tapi interiornya sama. Emang BMW itu dari semua serinya memang selalu menggunakan arsitektur interior seperti ini. Tapi ya bukan hal buruk juga, karena Anda mendapatkan layar instrumen full digital dengan resolusi tinggi yang cukup besar, kemudian AC dual zone di sini, dan semua ini dalam jangkauan. Jadi benar-benar semua ergonomisnya itu sudah dipikirkan. Kemudian ini ada layar iDrive di sini, generasi terbaru yang juga cukup lengkap. Anda bisa akses banyak sekali hal dari iDrive ini, bisa lewat touch atau bisa lewat tuas putar seperti ini. Apple CarPlay ini sudah yang wireless, jadi Anda hanya perlu menghubungkan sekali, habis itu nanti selalu terhubung. Namun di sini ada USB slot. Nah, ini yang menyenangkan, USB slotnya ini ada USB slot yang normal dan ada USB-C slot. Jadi Anda bisa memilih yang mana untuk mengisi daya handphone Anda, dan juga ada wireless charging di sini. Kemudian posisi berkendara ini yang luar biasa. Jadi ini benar-benar khasnya coupe BMW. Anda itu duduk lebih rendah dan setir itu dia bisa tilt, dan teleskopiknya itu panjang sekali pengaturannya. Jadi Anda bisa kaki dan tangan itu selaras gitu. Tangannya berada di posisi yang ideal, kaki juga cenderung lebih selonjor ke depan. Ini benar-benar posisi berkendara yang bikin ketagihan, sangat-sangat menyenangkan. Posisi berkendaranya pure
BMW. Kemudian ini material joknya dia paduan ya antara Alcantara dan kulit. Kemudian yang di atasnya ini fabrik, dan dia sudah dilengkapi dengan sunroof yang cukup besar gitu. Dia memang bukan panoramic roof, tapi ini cukup besar, memberikan aura yang lega dan terang di dalam kabin. Nah, tapi memang walaupun harganya mencapai 1,2 miliar rupiah, BMW seri 2 Coupe ini belum dilengkapi dengan fitur sense atau fitur radar. Jadi adaptive cruise control belum ada, pendeteksi tabrakan juga belum ada. Tapi minimal dia sudah dilengkapi dengan parkir otomatis, ke kamera mundur dengan predictive line, serta dia juga dilengkapi dengan ini apa yang kita disebut BMW sebagai reversing assistant. Jadi kalau misalnya kita masuk ke satu jalan dan kita mentok dan kita harus mundur lagi melewati rute yang sama, Anda tinggal aktifkan reversing assistant, dia akan menyetir sendiri melewati rute yang sama. Secara garis besar kokpit dan fitur-fiturnya mirip lah dengan BMW 320i. Tapi saya yakin ini pengalaman berkendaranya akan beda karena dari posisi berkendaranya saja sudah asik sekali. Rasanya sudah tidak sabar. Oh ya, ini safety beltnya juga ini warnanya warna dari M ya. Dan juga ada trim di pintu ini yang juga merefleksikan warna dari M. Wah, sekarang kita langsung jalan. Sebelum kami sampaikan tentang impresi berkendaranya, kami lajukan dulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga, akselerasi lebih cepat, dan performa maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Shell V-Power Nitro Plus, penuh tenaga, akselerasi lebih cepat. Nah, sekarang isi bahan bakar di SPBU Shell itu praktis dan menyenangkan karena ada Shell Go Plus di aplikasi Shell Asia. Jadi di Shell Go Plus ini kita bisa mengecek poin kita, dan setelah mengisi bahan bakar kita bisa mengecek penambahan poin kita juga di sini. Jadi simple banget, nggak perlu pakai kartu lagi. Semuanya ada di gadget Anda. Oke, kita akan mulai impresi berkendara dari BMW 220i Coupe. Walau berbeda platform, di jalan ia tidak langsung terasa berbeda dibanding saudaranya yang Grand Coupe. Ya, sama-sama posisi duduknya itu enak, ergonomis khas BMW. Tapi yang coupe ini, khas coupenya BMW, dia itu lebih rendah duduknya. Jadi benar-benar posisi duduk yang terasa lebih sporty dibandingkan seri 2 Grand Coupe. Kemudian untuk masalah bantingan, oke, mobil ini bantingannya lebih ke arah keras, lebih ke arah kaku ketimbang ke arah empuk ya, karena memang nature-nya sebagai mobil sport coupe 2 pintu. Tapi masih masuk batas toleransi, bahkan kalau di jalan yang halus seperti di jalan tol ini enak, mantap sekali suspensinya, dan masih terasa cukup nyaman untuk perjalanan jauh sekalipun. Tapi memang tidak cocok untuk jalan yang rusak ya, tapi masih oke kok. Jadi suspensinya tetap nyaman walaupun lebih ke arah keras. Namun kelebihan penggerak belakang di sebuah mobil sport adalah karakter pengendaliannya yang balance. Ya, mobil ini pengendaliannya itu terasa netral gitu di tikungan, dan penuh percaya diri gitu ketika kita masuk tikungan. Benar-benar terasa presisi dan natural gitu. Jumlah understeer dan oversteernya tuh benar-benar netral, jadi membuat mobil ini tuh lebih terprediksi. Karena ya itu, perbandingan bobotnya 50% di depan, 50% di belakang, bikin mobil ini handlingnya sangat-sangat baik. Oke, karena dia penggerak belakang, jadi secara teori dia juga bisa untuk drifting, tapi tenaganya nggak terlalu besar. Ini mobil 184 HP, jadi ya kalau mungkin untuk donat atau gigi 1, gigi 2
drift pelan-pelan bisa, tapi kalau buat high speed drift ini tenaganya kurang. Tapi Anda akan menikmati keindahan handling dari mobil ini ketika lewat jalan-jalan yang menikung-nikung. Bener-bener adiktif banget nyetir mobil ini. Bener-bener semuanya tuh terasa natural. Meski begitu, tenaga 184 HP dan torsi 300 Nm masih terasa cukup kuat untuk perjalanan normal. 0 sampai 100 km per jam mobil ini bisa menuntaskannya dalam 7,3 detik. Yang mana nggak kenceng-kenceng amat untuk sebuah mobil sport, tapi jelas tidak bisa dibilang pelan gitu ya. Benar-benar tenaganya itu positif, dan di putaran berapapun tetap ada tenaga yang bisa membuat Anda tersenyum lah. Karakter mesinnya sendiri dia halus dan supel gitu ya. Jadi dia ketika Anda mau menyalip itu transmisinya cukup sigap, apalagi kalau Anda masukkan ke sport mode dengan mode transmisi yang S juga, itu sigap sekali ya. Tapi memang di putaran atasnya tenaganya tidak seperti M235i misalnya. Model sebelum ini kan M235i yang benar-benar kuat di atasnya. Di atasnya biasa saja, tapi untuk penggunaan sehari-hari, tarikan bawah, tarikan tengah, itu more than enough lah mobil ini. Tapi kalau full acceleration ya cukupan lah, nggak berlebih tenaganya. Dalam hal konsumsi BBM, BMW 220i Coupe ini juga cukup hemat. Sebenarnya untuk kondisi di dalam kota dengan stop and go nggak irit-irit amat sih sebenarnya. Di kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mencatat kehematan 10,3 km per liter. Tapi yang cukup impresif tuh di jalan tol, ketika kami berjalan 90 km per jam, dia bahkan bisa di atas 20 km per liter, 20,4 km per liter. Salah satu alasannya adalah rasio gigi 8-nya yang cukup tinggi ya reduksinya. Jadi kita berjalan 100 km per jam itu RPM hanya 1400. Rendah sekali, itu yang bikin mobil ini sangat hemat ketika dibawa di jalan tol. Akan tetapi hal paling menyenangkan dari mobil ini adalah bentuknya yang keren. Oke, sekarang saya akan berjalan santai dan biarkan Anda menikmati keelokan bentuk dari 220i Coupe ini. Benar-benar mengingatkan saya ke BMW seri 3 Coupe saat dimensinya itu masih compact. Apalagi dengan trim M Sport ini bikin terasa pas mobil ini. Keren, sporty, tapi tidak mengintimidasi. Mobil ini cocok bagi Anda eksekutif muda yang ingin praktis menjalani rutinitas harian sambil tetap bergaya di jalan. Mungkin ada benarnya juga BMW memasukkan varian bertenaga biasa seperti 220i ini. Nggak semua orang juga yang pengen bergaya itu butuh mesin kencang yang mungkin lebih boros bahan bakar, yang lebih tidak nyaman mungkin dipakai di kemacetan. Tapi kalau bagi Anda yang menginginkan bodi seperti ini, tapi dengan mesin yang kencang, Anda bisa tunggu BMW M2 yang kemungkinan besar akan masuk Indonesia di tahun depan dengan tenaga dekat ke 500 HP. Tapi yang jelas BMW 220i Coupe ini sangat layak untuk dipakai sehari-hari, tidak hanya weekend. Mobil ini akan sangat reliable dan akan sangat nyaman dan mengasihkan untuk dipakai sehari-hari sekalipun. Walau begitu, BMW seri 2 Coupe ini juga punya beberapa hal yang agak mengganjal. Yang pertama adalah sama seperti BMW lainnya, instrumen digitalnya itu keren, tapi BMW kurang mau bermain-main dalam mengubah coraknya gitu. Jadi terkesan
terkesan konvensional gitu, hanya bisa berubah warna ketika berpindah dari EcoPro, Comfort atau Sport gitu. Bahkan Mercedes-Benz lebih mau gitu bermain-main dengan corak serta desain dari instrumen digitalnya. Padahal digital kan mestinya bisa banyak gitu kemungkinan. Kemudian yang kedua adalah oke, orang mau beli mobil ini bukan untuk tenaganya, tapi ini mobil sport coupe gitu. Jadi kalau misalnya kita gas, hampir nggak ada suara masuk ke dalam, jadi nggak ada suara yang membangkitkan adrenalin gitu. Bolehlah mungkin di tipe ini dikasih knalpot yang sedikit berbunyi atau ada dengungannya gitu yang membangkitkan adrenalin, atau mungkin kalau ditambahin suara fake juga mungkin lebih baik daripada sepi seperti ini. Nih udah masuk ke sport, kita gas, ya nggak ada suara yang menggugah. Kemudian yang ketiga, harganya cukup mahal ya, karena mobil ini diimpor langsung dengan harga 1,268 miliar rupiah on the road. Itu dengan uang seperti itu Anda bahkan bisa dapat BMW 330i yang tenaganya jauh lebih besar gitu ya. Jadi, dan dia juga jauh lebih tinggi dibandingkan BMW 218i Grand Coupe yang ya memang mesinnya lebih kecil dan diproduksi di CKD. Tapi 1,2 miliar rupiah untuk mobil sekompak ini emang sedikit terasa tinggi harganya. Kemudian yang keempat ya, tapi ini personal preferences ya, karena posisi nyetirnya itu udah rendah dan sporty, asik sekali gitu. Sebenarnya saya mengharapkan ada head up display gitu, kayaknya cocok sekali head up display kalau di mobil yang sporty seperti ini, tapi nggak ada. BMW tidak memasukkan option head up display di mobil ini. Di lain sisi, mobil ini juga punya sejumlah hal menyenangkan. Yang pertama adalah sama seperti BMW lainnya, seri 2 Coupe ini juga dilengkapi dengan reversing assistant. Itu di saat yang tidak Anda duga itu bisa berguna. Anda masuk ke tempat-tempat yang sempit, tempat-tempat yang kecil, kemudian buntu di depannya dan Anda harus mundur, itu Anda tinggal pakai reversing assistant. Atau Anda kalau malas, Anda parkir terus nggak jadi parkir, tinggal pakai reversing assistant, dia bisa mundur dengan presisi seperti rute Anda datang. Kemudian mobil ini juga lampunya terang dan dia bisa berbelok mengikuti arah setir gitu. Jadi senang aja gitu ngeliatnya ketika kita belok di tikungan, dan mobil ini kan sangat lincah di tikungan gitu. Itu lampunya dengan sigap dia menerangi bagian yang mana yang mau kita lewati. Kemudian mobil ini memiliki radius putar yang kecil. Jadi untuk bermanuver di jalan-jalan yang sempit itu enak sekali gitu, karena Anda mau berputar balik gitu ya, itu Anda bisa dengan mudah. Saya berbalik seperti kecil sekali, radius putarnya benar-benar enak. Dan kemudian satu hal lagi yang menyenangkan adalah untuk mode sportnya dan EcoPro-nya itu bisa Anda setel secara individual. Contohnya di mode sport gitu ya, saya lebih memilih engine dan transmissionnya sport di mode yang paling garang, tapi steeringnya yang comfort aja karena lebih enteng dan lebih natural rasanya. Jadi enak, bisa di sport default dari BMW atau sport individual. Sebagai kesimpulannya, BMW 220i Coupe ini adalah BMW yang lebih layak menyandang titel seri genap ketimbang saudara satu serinya. Iya benar, dia sangat layak untuk menyandang titel seri genap, di mana seri genap itu akan menggoda pemilik BMW itu untuk membeli secara irasional gitu ya. Kalau pakai rasional tuh mungkin seri ganjil, tapi seri genap tuh yang lebih ada unsur emosionalnya gitu di situ. Karena berbeda dengan saudaranya, seri 2 Coupe ini masih setia dengan layout khas BMW. Mesin depan, penggerak belakang, bobot distribusinya 50-50. Kemudian bentuknya juga eksotis, dan dari bentuknya saja tuh udah menimbulkan hasrat buat memiliki mobil ini. Dan mobil ini memang cocok bagi Anda yang ingin BMW Coupe compact
tapi tetap terasa pure BMW. Dengan DNA BMW sepenuhnya ada di mobil ini. Ya, untuk di seri 2 hanya di seri 2 Coupe ini Anda bisa mendapatkan itu semua. BMW seri 2 Coupe ini cocok bagi Anda yang menginginkan keasikan berkendara tanpa perlu terintimidasi dengan tenaga yang besar. Tenaganya cukup baik tapi tidak berlebihan, kemudian pengendaliannya luar biasa, masih nyaman dipakai sehari-hari, serta bentuknya keren sekali yang mengingatkan kita akan legenda seri 3 Coupe mungkin di 15 sampai 30 tahun yang lalu. Dan ini adalah coupe paling mungil dari BMW, tapi begitu Anda mengendarainya, Anda akan merasa bahwa mobil ini adalah pure sebuah BMW yang memberikan keasikan berkendara maksimal tanpa perlu tenaga berlebihan. Jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap BMW 220i Coupe M Sport ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.